Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Silakan Alvaro memimpin doa sebelum belajar. Duduk rapi. Kita doa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Ya, sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu mau kita membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran menjadi tertib dan rapi dan kalian juga disiplin dalam belajar. Silakan, ada yang mau? Izin mau ke kamar mandi, pinter. Angkat tangan kalau mau bertanya, pinter. Tidak boleh ngobrol di kelas, pintar semuanya. Jadi kesepakatannya harus disepakati bareng-bareng, harus dilakukan bareng-bareng. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh ngobrol di dalam kelas katanya ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau kita menyanyikan lagu wajib nasional, judulnya Berkibarlah Benderaku. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, sudah duduk lagi. Terima kasih. Nah, hari ini anak-anak sebelum kita memasuki ke pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran ke-1. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kembali nih, pas kalian kelas 2, ketika kalian kelas 2, apakah kalian sudah belajar tentang makhluk hidup? Makhluk hidup terbagi menjadi berapa? 3. Ada apa saja? Iya, pintar. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Maka dari itu sekarang kita lebih mendalam lagi belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bahwa makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Ya. Nah, materi pembelajaran hari ini adalah apa, Alvaro? Iya, Putra. Lambang dan nama bilangan. Iya, lambang dan nama bilangan. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati gambar dan video pembelajaran, kita dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan mengamati video pembelajaran, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, setelah mengamati gambar lambang bilangan, kita dapat menguraikan lambang serta nama bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Setelah mengamati gambar lambang bilangan, kita dapat menunjukkan lambang bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu mau kita tepuk fokus dulu ya, supaya kita tambah fokus lagi. Yuk, 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Baik, sudah fokus semuanya? Sudah. Kalau sudah, perhatikan ke depan, nak. Di sini
ada dua gambar. Kalian amati gambar ini baik-baik. Coba ibu mau tanya Nazif. Ada gambar apa di sini? Ikan dan apa? Iya, ember berisi pasir. Nah, menurut kalian, manakah yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Ikan. Coba, kenapa Putra memilih ikan ke dalam makhluk hidup termasuk? Bisa bernafas. Bisa bernafas. Bisa bergerak. Membutuhkan makanan. Iya. Coba, kenapa enggak ember berisi pasir aja? Kenapa? Karena benda mati, pinter ya. Berarti ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja? Ada bergerak, ada apa lagi? Bernafas, apa lagi? Iya. Nah, ikan ini dapat bergerak nggak? Dapat. Dengan cara apa? Berenang. Kalian pernah melihat ikan berenang? Pernah melihat ikan makan? Iya. Ikan termasuk ke dalam makhluk hidup ya. Kenapa? Karena ikan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Coba kalian amati gambar di sini. Di sini ada gambar apa saja? Nah, semua ini yang ada di gambar ini termasuk ke dalam makhluk hidup atau tidak? Masuk ke dalam makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsangan. Ibu sebagai manusia, kalau haus, ibu memerlukan minum. Kalian sebagai apa? Kalau kalian haus habis olahraga, kalian memerlukan apa? Minum. Kalau kalian lapar? Makanan, pinter. Makhluk hidup dapat tumbuh. Tumbuh itu kayak gimana tumbuh? Dari yang kecil sampai yang besar. Kalian tumbuh tidak? Hewan tumbuh tidak? Tumbuh. Kalau tumbuh nih, dari yang bayi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai seterusnya. Kalian umur berapa? Iya, 10 ya. Nah, kalian itu namanya tumbuh kan? Kelas 3, tadinya kelas 1, kelas 2, kelas 3 tumbuh. Begitupun dengan hewan. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Kalian dapat berpindah tempat gak? Contohnya gimana berpindah tempatnya? Dengan jalan ya, bergerak. Kalian ada kalau olahraga lari? Kalau kalian lari dari sini ke kantor, kalian berpindah tempat tidak? Iya. Berpindah tempat, iya. Namun cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ular bergeraknya dengan cara melata, iya. Dengan menggunakan apa? Perut. Ikan bergeraknya dengan cara berenang. Burung dengan cara terbang. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Di sini ada video pembelajaran tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, silakan kalian amati bareng-bareng ya. Silakan kalian amati dulu. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Perhatikan. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa mengayang mekar, Duduk yang rapih sayang. putri malu yang menutup bila dipegang, atau tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya.
Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Iya, sudah diperhatikan videonya? Sudah. Tadi katanya ada 5 ciri-ciri makhluk hidup. Ada apa aja tadi? Tumbuh, bernafas, peka terhadap rangsangan, dan bergerak. Nah, selain hewan dan manusia, tumbuhan juga dapat bergerak. Tapi tumbuhan itu bukan bergerak menggunakan kaki. Tumbuhan punya kaki tidak? Tidak. Bergeraknya dengan cara apa yang tadi di dalam video? Tertiup angin, apalagi menghadap ke matahari, apalagi bunga yang mekar. Kalian pernah melihat bunga mekar? Pernah. Bunga apa? Bunga matahari, bunga mawar. Pinter. Iya, di rumah kalian ada bunga? Ada. Kalau kalian perhatikan, bunga itu menghadap ke matahari atau tidak? Menghadap ke matahari, tujuannya untuk memproduksi makanan ya. Nah, itu contohnya bergerak tumbuhan, bukan jalan, bukan. Akan tetapi kalau misalkan bunganya mau mekar, itu bergerak, tertiup angin, bergerak ya. Kalian pernah melihat putri malu? Pernah. Apabila putri malu itu disentuh, dia akan menutup. Pintar. Itu termasuk bergerak ya. Tumbuhan perlu makanan enggak? Perlu, dengan cara memproduksi sendiri di dalam tanah ya, tadi itu. Nah, tadi ada yang bergerak. Ada yang bergerak menggunakan kaki, contohnya apa saja? Manusia, kerbau. Iya, pinter. Terus ada yang menggunakan perut. Cacing. Cacing apa lagi? Ular. Ada yang menggunakan sayap. Burung. Burung Garuda, pinter. Lebah, pinter. Lebah menggunakan apa? Sayap. Dengan menggunakan sirip. Ikan ya. Sudah paham dengan ciri-ciri makhluk hidup? Sudah paham? Kalau sudah, di sini ada yang memelihara ikan. Ikan apa? Cupang. Cupang. Cana. Iya, bagus. Ikan apa? Cupang. Nah, kalian pernah nggak di sini melihat ikan cupang? Kalau belum, ibu punya gambar ikan cupang. Tahu nggak yang gelembung-gelembung ini apa? Telur ikan, telur ikan. Ikan, nah berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan itu dapat menghasilkan telur ribuan butir hingga puluh ribuan. Pernah nggak kalian menghitung? Tidak, karena terlalu banyak. Kalau misalkan kalian ya memelihara ikan, nah di atas airnya itu ada gelembung-gelembungnya, ini merupakan telur ikan. Ini ada ribuan katanya. Di belakang titik ribuan itu ada berapa angka? 3. Contohnya ibu punya uang 5.000. Nih. Uang 5.000 itu di belakang titiknya ada berapa angka? 3. Nolnya ada berapa? 3. Ya.
Di sini ada lambang dan nama bilangan ribuan. Ini ada ibu punya lambang bilangan serta nama bilangannya. Nah, ada nilai tempat dan nilai angka. Di sini ibu punya lambang bilangan 3, 4, 6, 3. Kira-kira 3 itu nilai tempatnya berapa? Satuan. 6 nilai tempatnya berapa? Puluhan. 4 nilai tempatnya berapa? Ratusan. 3 nilai tempatnya berapa? Ribuan. Nama bilangannya berarti berapa? 3.463. Sudah paham sampai sini? Sudah paham cara menguraikan lambang bilangan? Nah, dan nama bilangan. Di sini ada lambang dan nama bilangan ribuan. Ini 10.000 dibaca berapa? 10.000 karena nolnya ada 4. 10.000 nama bilangannya ya. Kalau 5, 2, 6, 1. Coba ibu mau Suci. 5, 2, 6, 1. Satunya apa Suci? Satuan. 6-nya puluhan. 2-nya ratusan. 5-nya ribuan. Dibaca nama bilangannya berapa? 5.261. Iya, pintar. Berikan apresiasi untuk Suci. Wow, keren. Wow, keren. Satu lagi. Di sini ada lambang bilangan 2, 3, 5, 2. Kira-kira Nadif, 2 nilai tempatnya berapa Nadif? Satuan, pinter. 5 puluhan. 3 2 dibaca nama bilangannya berapa? Yang ini sayang. 2.352. Iya, pintar. Berikan apresiasi kepada Nadif. Wow, keren. Sudah paham tentang lambang bilangan dan nama bilangan? Sudah paham cara menguraikannya? Kalau sudah, ibu akan membagikan kartu bilangan. Nanti kartu bilangannya kalian harus diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kemudian kalian tunjukkan yang mana lambang bilangan yang ada di papan tulis. Lambang bilangan 1000 adalah, tunjukkan 1000. Benar, kelompok kura-kura, benar kelompok kucing. Kemudian lambang bilangan 2500 yang mana? Iya, pintar untuk kelompok kelinci. Kura-kura pintar. Kelompok kucing pintar. Yang ketiga, bentar. Lambang bilangan 3354. Pintar. Iya, pintar. Pintar, iya boleh. Semuanya sudah paham berarti ya? Jawabannya sudah benar-benar. Kalian tadi menunjukkan dengan menggunakan kartu bilangannya sudah benar. Berarti sudah paham? Kalau sudah, di sini ada diskusi kelompok. Nah, nanti kalian akan mengisi. Tapi nanti jangan dulu mengisi ya. Di sini nanti ibu akan jelaskan dulu. Perhatikan ke depan. Tidak boleh ada yang ngobrol. Perhatikan ke depan. Di sini ada nama kelompok dan nama anggota. Kalian tulis ya. Tadi kan ada nama kelompoknya apa? Kelinci. Kura-kura. Ini? Kucing. Tulis. Di sini bahasa Indonesianya kalian menuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian di sini ada lambang bilangan dan nama bilangan. Kalian tugasnya adalah menggunting lambang dan nama bilangan serta menempelkan. Disesuaikan ya sama kalian ya. Nih styrofoamnya, sebentar ibu nanti bagikan. Sudah? Boleh diisi bersama dengan teman kelompoknya. Harus bareng-bareng, harus bekerja sama. Karena ini bekerja kelompok, jadi harus sama-sama. Awas kena ini. Hati-hati menggunakan guntingnya ya. Hati-hati menggunakan guntingnya. Yang lain boleh mengerjakan bahasa Indonesianya. Sudah semuanya?
sudah, Ibu mau setiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Kira-kira kelompok yang rapi dulu nih. Kelompok kelinci, silakan kelompok kelinci maju ke depan. Yang lain duduk yang rapi. Perhatikan temannya, maju ke depan, perhatikan, nggak boleh ngobrol. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelinci. Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Ciri-ciri hewan: menempel, bergerak, berkembang biak, bernafas, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsangan. 10.000, 4.200, 5.700, 2.500, 2.500, 2.501. Iya, pintar. Berikan apresiasi kepada kelompok kelinci. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk lagi. Boleh dikumpulkan LKPD-nya. Ya, sekarang alhamdulillah kalian mengisinya sudah benar. Untuk kelompok kelinci sudah baik, kelompok kura-kura juga pintar, kelompok kucing juga sudah baik, pintar semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Kalau masih semangat, biar kita lebih semangat lagi, Ibu mau kita tepuk aram sam-sam. Tapi kita berdiri dulu ya. Aram sam-sam, aram sam-sam, guli ram sam-sam, aram sam-sam, guli ram sam-sam, arabi arabi, guli ram sam-sam, arabi arabi, guli ram sam-sam. Oke, semuanya sudah gerak, berarti semuanya tambah semangat. Ibu ada kuis. Nanti kalian isi, siapa cepat dia akan mengisi maju ke depan. Ibu bacakan dulu ya, soalnya baru kalian acungkan tangannya, biar adil ya. Berikut ini yang bukan ciri-ciri makhluk hidup adalah, silakan Putra. Ya, berikan apresiasi untuk Putra. Wow, keren. Wow, keren. Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, sudah paham ya. Kalau sudah paham semuanya, Ibu ada soal latihan sendiri, evaluasi. Tapi diisinya sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Ya. Harus fokus ngisinya, nggak boleh mencontek. Harus fokus, tidak boleh mencontek. Nama, dengerin, perhatikan semuanya ke depan. Kelompok kelinci, kelompok kura-kura, kelompok kucing. Perhatikan semuanya ke depan. Sudah punya pensil atau pulpennya? Sudah. Nama, tulis nama kalian, nama lengkap. Tulis kelas 3. Kelasnya 3 ya. Tanggalnya tanggal berapa sekarang? Tahun? Hari Senin. Nah, di situ ada 5 soal, kalian isi. Ya, pilih antara A, B, atau C. Dibaca dulu baik-baik. Baca dulu, dibaca baik-baik. Faisal dibaca baik-baik, takut ada yang salah. Dini dibaca. Sudah semuanya? Sudah. Ada yang belum? Kenapa sayang? Oh ya jatuh, boleh diambil sayang. Boleh. Kalau sudah, sini kumpulkan ke ibu. Kumpulkan di teman kelompoknya dulu nak. Kalau sudah duduk yang rapi lagi. Nah, coba ibu mau tanya,
Tadi kita sudah belajar tentang apa? Dan lambang serta nama bilangannya. Ya, berarti ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, tumbuh, berkembang biak, apalagi? Bernapas, sama peka terhadap rangsangan. Iya. Terus lambang dan nama bilangan. Kalau lambang bilangan ribuan, di belakang titik ada berapa angka? 3. Terus nilai tempat itu ada apa aja? Satuan? Iya, baru puluh ribuan ya. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ibu mau minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Ya, silakan Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Iya, pintar. Pelajaran hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup Dan lambang bilangan. Ciri-ciri. Ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, Iya, apa? terhadap rangsangan. Ya, lambang bilangan. Bilangan satuan, puluhan, ribuan, ratusan, ribuan. Berikan apresiasi untuk Anggita. Wow, keren. Wow, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggita. Apa yang kalian rasakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Gembira. Kalau sudah, rapihkan meja kalian, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang pengelompokan makhluk hidup, ya. Nah, jangan lupa pulang dari sini kalian harus belajar malamnya ya, jangan main HP terus ya. Kemudian hati-hati pulangnya ya. Nah, boleh sebelum kita pulang kita membaca doa sebelum pulang. Maaf. Ya, silakan Alvaro. Ya, sudah duduk yang rapi. Silakan kelompok kura-kura. Hati-hati ya. Kelompok kelinci. Kelompok kucing. Hati-hati pulangnya. Waalaikumsalam.